Jinny Kung Fu Boy Extra episode 24. Misteri beruang pembunuh. Aku mengerti rahasia kungfu satu jari. Dokter, tolong dokter Lu. Ada dokter Lu tidak? Ada apa? Ada orang cedera. Rawatlah segera. Cepat, tolonglah dokter Lu. Parah betul dagingnya, tak tercabik. Luka ini jangan-jangan itu karena beruang dan besarnya luar biasa. Kami tak sanggup mengatasi beruang sebesar itu. Penduduk desa bukan saja akan kehilangan ternak, bahkan nyawanya juga terancam. Bagaimana ini dokter? Beruang. Terus beruang itu muncul di mana? Setelah desa mungkin bertemu beruang waktu masuki. Dia bicara berulang-ulang seperti meracau. Katanya baru kali ini melihat beruang sebesar itu. Dia diserang di dekat batas desa. Biasanya tak pernah ada beruang muncul sedekat itu dengan desa. Gawat sekali. Dokter Lu, bagaimana keadaannya? Tak apa-apa, lukanya cukup parah, tapi tak mempengaruhi nyawanya. Malahan dia beruntung hanya menderita luka segitu. Dilihat dari bekas kukunya, beratnya lebih dari 400 kilo dan termasuk beruang terbesar yang pernah ada. Betulkah 400 kilo? Gila. Saya khawatir keadaan di desa. Iya, siapa tahu ada korban lagi. Bukan main, leher kuda itu terpuntir ke arah yang tak biasanya. Ini juga pasti perbuatannya. Kuda ini mati hanya dengan sekali pukul. Dilihat dari bekas kukunya, beruangnya sama dengan beruang yang menyerang orang itu. Hanya saja kuda ini setengah dari daging wajahnya telah hancur. Hanya dengan sekali pukul. Daya hancurnya luar biasa. Jika manusia menerima pukulan itu, mustahil sebuas itu dibiarkan berkeliaran. Pasti terjadi kekacauan di desa. Hei semua, lihat ini. Beruang itu masuk dari sini. Sepertinya dia menyeret sesuatu yang berat. Itu darah. Ada bekas darah mengikutinya. Kuda. Dia membawa kuda untuk memangsa di atas gunung. Beruang biasanya memakan binatang kecil, ikan dan buah-buahan di gunung dan tak pernah turun ke tempat manusia. Tapi tahun ini cuacanya tak normal sehingga makanannya berkurang. Tapi aku tak mengira dia mengincar kuda. Dokter Lu, kita ikuti saja jejak ini, mungkin kita bisa tahu sarangnya. Jimmy? Jimmy, hati-hatilah. Mungkin dia masih bersembunyi di sekitar sini. Baik. Dokter Lu, mau dibawa sampai kemana kuda itu ya? Ke sarangnya sendiri. Beruang akan memakan hati mangsanya terlebih dahulu.
kalau ada sisanya disimpan di dalam tanah. Kalau kuda itu sudah habis dimakan, dia akan turun lagi ke desa untuk mencari kuda. Menurut cerita, beruang itu kalau sudah tahu rasa dari suatu binatang pasti akan mencari binatang yang sama untuk dimangsa. Kalau begitu, jika dia sudah tahu rasanya manusia, dia pasti akan memburu manusia lagi. Karena itu beruang yang pernah turun ke desa harus dibunuh. Kalau tidak, penduduk desa akan terancam. Jejaknya menghilang di balik rumpun bambu itu. Rumpun bambu adalah tempat persembunyian yang ideal bagi beruang. Sangat berbahaya jika diteruskan mengejarnya. Tunggu sebentar. Dari sini tak kelihatan apa-apa. Jimmy, sebaiknya kita kembali saja. Sebentar lagi hari akan gelap. Bisa-bisa kita diserang dalam gelap. Beruang itu pasti turun ke desa untuk mencari mangsa berikutnya. Saat itu kita menjebaknya. Mana bisa hidup tenang kalau ada beruang seperti itu? Bagaimana ini? Dokter Lu, apa ada akal? Saya harus mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai beruang itu, kalau tidak sulit mengatur siasatnya. Tapi untuk menghadapi beruang yang sangat buas itu, kita harus mengutamakan keselamatan masing-masing. Mulai besok sebaiknya kita mengungsi ke bagian barat desa. Malam ini aku yang jaga. Bapak-bapak, tidur aja sekarang. Beruang sebesar apapun dapat ditandingi oleh kungfu satu jari yang mendeteksi gerakan melalui suasana. Kalau ketemu lagi, aku yang akan melawannya. Ada apa? Bunyi apa itu? Dari arah kandang kuda. Jangan-jangan kudanya meronta-ronta. Ada sesuatu. Jimmy, jangan terlalu dekat. Besar sekali, bukan main. Dia datang kemari. Dokter Lu, aku akan menarik perhatian beruang. Ajak mereka untuk menyingkir dari sini. Jimmy, ayo sini beruang. Bagus.